anu anak-anak. Misalnya. Oh kalau SG di sebelah Pak. Gimana Pak? Lewat situ Meki. Iya baru ke UGD. Iya. Bagus jadi. Iya. Tapi kalau mau diregistrasi gimana Pak? Ada di depan. Iya. Iya. Dua kali. Iya. Tetapi kalau sudah masuk yang tahun yang setiap hari masuk ya melebihi target itu di atas daripada 2 minggu itu yang biasa menunjukkan macam-macam asma bisa karena ada punya mata ya. Ada juga yang dikatakan batuk yang berulang minggu ini batuk batuknya jadi ini juga perlu pelacakan diri jangan didiamkan di sebaiknya ke fasilitas kesehatan yang terdekat kalau minggu dekat dari posyandu kalau ini berminat dengan sesuatu ya tetapi kalau yang lebih dari 2 minggu ini saya harapkan bahwa sebaiknya kita komunikasi ya kalau ini sudah memerlukan suatu pemeriksaan kemudian ya perlu ditangani kalau pemeriksaan itu mungkin tidak ditemukan di puskesmas tetapi adanya di rumah sakit ya seperti ini yang saya ya kalau yang berulang ya kalau yang itu ya itu yang perlu dilakukan karena ada kemungkinan PJT ada kemungkinan dia ada yang infeksi tapi yang berulang ini yang biasa yang terjadi ya terutama dia cuma 3 tahun ini saja atau 3 kali dalam 3 bulan atau dalam dan ini akan menjadi suatu jadi kalau kita mau melihat penyebab batuk itu bisa dilihat dari segi usianya. Dari segi usia, oleh karena pada usia tertentu, ya ada penyebab tertentu, penyebab batuk pada bayi pada usia di bawah 1 tahun. Ini berbeda dengan anak dan ataupun yang usia 4 tahun. Nah, kita dapat lihat di sini. Jadi kalau bayi yang batuk, ya, yang paling sering adalah ada kelainan bawaan di saluran nafas daripada bayi masih lemah, ya. Tetapi ini kalau ditangani akan memberikan hasil yang lebih bagus. Ada istilah ya. Mungkin setiap hari kita lihat kalau bayi-bayi itu kalau itu keluar akan menyebabkan anak tidak mampu.
Dan yang berikut bisa karena alergi. Umpama itu ada pada alergi, ini salah satu orang ada mungkin juga kemungkinannya anak ini bisa alergi dengan sesuatu. Bisa juga oleh karena pertusan. Pertusan ini dikenal dengan batuk secara hari. Jadi batuknya ya kalau ibu itu betul ya, tetapi perjalanannya itu lama. Dia batuknya tapi batuk terus menerus dan semakin kencang secara kecil sekali keluar suaranya di YouTube. Iya, itu enggak. Di atas saya set juga anu kan? Di atas, di anu, suaranya di depan. Jangan kena mic-nya di Saya sudah sini. kasih full ini. Mic-nya di sini. Paling atur untuk paling kanan. pertusis ini bisa dicegah dengan kita kenal bisa itu adalah bagian daripada pertusis. Pertama pertanyaan kalau anak yang masuk secara sama ini adalah apakah ini pernah diimunisasi atau tidak, karena ini sangat berkaitan dengan imunisasi tersebut. Bagaimana penyebabnya kalau usia 1 sampai 5 tahun? Ya, kita lihat. Kalau usia sampai 5 tahun itu infeksi virus seperti yang kalau bisa saja bisa juga ada 100 hari atau bisa juga tuberkulosis dalam hal ini adalah kondisi apalagi kalau lahir dari ibu yang memang penderita tuberkulosis ini. Olehnya ini ibu-ibu yang memberikan informasi yang diharapkan memberikan informasi yang sebenarnya kalau dalam kondisi kehamilan itu dia menderita suatu penyakit terutama tuberkulosis. Kalau dia menderita tuberkulosis pada saat kehamilan, kembali yang itu segera antisipasi dan memberikan suatu obat-obat terapi untuk tuberkulosis. Jadi pencegahan tuberkulosis itu selain daripada obat pencegahan, kita juga memberikan vaksinasi yang dikenal dengan BCG. Ya, semua itu tersedia di ya. Bisa juga pneumonia, dia memang dia ada nanti kalau di foto harus terlihat bahwa dia anak ini menderita pneumonia. Untuk di atas 5 tahun, ya, ada memungkinkan menyebabkan dia asma. Artinya dia serangannya, ya, asma itu ya sebenarnya kita ketahui bahwa banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi, terutama juga kalau ada batas-batas alergi dalam orang tua. Dan saya asma, anak saya harus asma. Saya bilang tidak harus mewariskan, tetapi kemungkinan batas-batas alergi bisa. Jadi itu yang asma, apa yang asma, ya, tidak harus anak itu menderita asma, tetapi bisa saja dia menderita alergi di bagian lain, mungkin di kulit, mungkin di saluran cerna, atau di mana saja. Ya, tetapi kalau sudah diketahui dari awal lahir, sekarang ini sudah ada beberapa metode pencegahan yang diberikan. Tetapi yang paling aman adalah pemberian ASI untuk bayi itu yang secara eksklusif pada usia hidup. Ada namanya rhinosinusitis. Ya, anak-anak tidak diketahui dia batuk oleh karena dia skin. Tetapi ini khas sekali kalau dia ada rangsangannya itu ini bawah mata ini di tempat-tempat sinisnya itu. Ada juga yang sejenis bronkitis, bukan segera ini yang rangsangannya. Saya juga takut.
refleks ya dok ya. Tapi aku mengeluarkan sesuatu ini ya. Dok, jadi mungkin posisi mic ya boleh di karena dari live ada peserta yang kurang mendengar jelas ya. Karena kami live juga di YouTube dengan di Instagram dok sekarang. Mungkin posisi mic-nya agak dekat. Iya. Ini ya, bentar ya. Bisa ya? Nah, gini ya. Ya. Nah, tidak terbiasa pegang mic. Ya. Jadi batuk itu bermacam-macam ya. Ada yang startnya dari awal biasa-biasa saja, ya, biasa-biasa. Tetapi semakin hari semakin batuk, semakin hari minggu semakin batuk. Nah ini yang perlu diwaspadai, ya. Oleh karena jenis batuk begini ini biasanya mungkin bisa lebih dari 2 minggu dan ini perlu pelacakan yang lebih lama. Ada juga yang batuk seperti yang digariskan ini warna biru. Batuknya pada awal-awal langsung keras, ya, pokoknya tidak berhenti. Tetapi semakin hari semakin menurun. Mungkin yang kita kenal dengan ispa, ya, dari secara mendadak, ya. Nah, ada juga jenis batuk ini yang saya lihat garis hitam naik meningkat pada awal-awal, kemudian naik lagi standar. Nah, itu yang biasa dianggap remeh. Ini juga perlu pelacakan yang lebih lanjut. Jadi ada 2 hal yang sangat penting yang tidak boleh kita tunda-tunda, adalah jenis batuk yang merah ini dengan jenis batuk hitam ini. Ya, jangan dianggap remeh, tinggal di rumah saja. Ya, sebaiknya ke tempat pelayanan kesehatan yang terdekat. Ya. Nah. Ya, seperti yang saya katakan tadi, batuk yang kronik itu yang lebih dari 2 minggu. Ya, batuk yang lebih dari 2 minggu itu, ya, yang lebih 2 minggu, itu yang kita akan lacak. Kalau dia sampai di rumah sakit, kita analisis, kita tanya baik-baik, apakah ada keluarga yang batuk, atau apakah ada keluarga yang pernah berobat 6 bulan dan lain sebagainya. Oleh karena itu merupakan suatu dasar kita untuk menegakkan diagnosis. Apakah bagaimana lingkungan tempat tinggalnya, tempatnya, apa berada di suatu lingkungan yang padat, atau bagaimana ventilasi yang ada di tempat tinggal, ya. Kalau itu masih meragukan, kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisiknya, kita temukan apa. Ya, oleh karena itu sebaiknya kalau ada yang demikian dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa secara fisik, dan kalau itu belum mampu menegakkan suatu diagnosis, baru kita lakukan fototerapi ronsen, ya. Jadi ada pengalaman saya di sini bahwa ada sebagian ibu-ibu yang menolak anaknya di ronsen, ya. Jadi pemeriksaan radiologi itu boleh saja dilakukan dan aman untuk anak itu selama mengikuti aturan-aturan yang telah digariskan. Ada standar operasionalnya itu, ya. Jadi saya harapkan kalau seandainya ada yang demikian itu, mungkin, ya, disampaikan umpama ada ibu-ibu yang demikian bahwa pemeriksaan radiologi kalau memang dibutuhkan, ya, untuk menegakkan satu diagnosis sebaiknya dilakukan. Sebab dari situ nanti kita akan keluar suatu pelacakan bahwa ada namanya batuk yang khas, ya, yang kita lihat seperti pertusis tadi, batuk 100 hari itu khas sekali. Dia batuk semakin keras, semakin akhir dia melengking dan muntah, ya, dan setelah muntah itu baru dia berhenti batuk. Ini yang saya bilang bahwa kalau batuk yang khas itu yang pertama adalah asma. Asma itu saya kira semua orang bisa mendiagnosis asma. Ibunya sendiri biasa mendiagnosis asma, cuma biasa berlebihan caranya mendiagnosis. Ya belum asma, dia bilang asma. Ya, jadi kalau asma itu kita sudah melihat batuknya itu anak
ya cenderung berulang, ya, dan berlangsungannya lama. Dan yang paling sering biasanya terjadi kalau dia proses alergi biasanya pada malam hari, dan kedengaran suara bising kalau istilah kedokterannya dia mengi. Saya nggak bisa, bagaimana ya? Mengi ya. ada bunyi. Ya, pada umumnya disertai itu. Itu adalah asma. Kalau yang TB itu adalah tuberkulosis, TBC. Ya, dia juga batuk. Batuknya seperti yang tadi itu. Ya, pelan-pelan, dianggap remeh. Semakin hari semakin naik, semakin hari semakin naik lama semakin keras. Batuk yang demikian ini ada kemungkinannya suatu tuberkulosis. Dan ada demam, tetapi demamnya tidak terlalu tinggi seperti orang yang anak yang amandel ya, yang tonsil amandel. Kalau amandel dia demamnya itu langsung tinggi sekali. Tetapi kalau TBC pada anak itu dia demam tetapi tidak setinggi itu, ya. Tetapi berkelanjutan lama, lebih dari 2 minggu. Kalau ada anak demam lebih dari 2 minggu, ya, batuk lebih dari 2 minggu, terjadi penurunan berat badan atau berat badan tidak meningkat dalam 2 bulan. Seumpama kalau kita setiap bulan ke posyandu, bulan ini tidak naik, berikutnya juga belum naik, yang hati-hati, jangan sampai anak ini menderita tuberkulosis, TBC. Kemudian yang berikutnya adalah sinus itu yang batuk juga, tetapi ada rasa nyeri pada tempat sinusnya, ya, terutama nyeri kepala, jadi seperti bagian sudutnya ini. Kalau yang paling bawah ini, tracheomalase ini adalah suatu kelainan bawaan yang disebabkan oleh kelemahan daripada otot-otot pernafasan. Terkadang kita lihat ada bayi berlahir tertarik ini sampai bunyi. Ya, ada saya punya pasien begitu, itu sembuhnya bulanan, ya, di atas 6 bulan. Ya, oleh karena memang dipengaruhi dasar penyakitnya ini adalah suatu kelainan bawaan, oleh karena kelemahan daripada otot pernafasan. Yang berikut adalah pertusis. Ini sudah dibahas tadi. Ini ada pneumonia. Dia tidak ada apalagi namanya, hampir tidak ada gejala. Kita lihat anaknya sehat-sehat saja, tetapi kenapa tiba-tiba ada nyeri di dada. Setelah itu kita foto ronsen, ya, itu foto di ronsen, ternyata ada suatu bercak di dalam, ada flek di dalam, ya, mungkin pneumonia, ya. Kemudian ini yang GERD ini yang gumoh. Gumoh yang terlalu sering itu juga bisa menyebabkan bayi-bayi itu batuk, ya. Ada namanya osis, ya. Osis itu adalah obstruksi apalagi namanya ini yang mendengkur itu. Mendengkur seperti akan kita lihat fotonya. Ya, yang mendengkur. Apa yang membuat dia mendengkur? Terutama anak yang punya amandel, tonsil amandel yang membesar, ya, dia membesar sehingga membuat sempit jalan nafas itu, ya. Sendiri. Ini sudah. Ingat ibu-ibu yang apalagi namanya ini yang batuk 100 hari ini, ya, insya Allah kalau Anda cepat membawa anaknya ke fasilitas kesehatan itu bisa tertangani dengan baik. Obatnya tidak mahal-mahal amat, dan itu tersedia di puskesmas ataupun di rumah sakit. Di rumah sakit Daya ini ada obatnya ini, ya. Dengan pemberian obat-obatan itu mungkin 1 minggu, insya Allah akan membaik. Oleh karena hal yang demikian ini, ya, kita lihat bahwa kalau dia batuk 100 hari itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa dia sifat batuknya itu lama. Jadi dia batuk, nanti setelah dia muntah pada akhir batuknya itu baru berhenti batuk, ya. Nah, ini kira-kira gambarannya kalau anak yang menderita batuk 100 hari ini, ya. Ini batuk, itu dia membuka mulut
bukan mulut, sehingga anak yang sudah giginya bagus itu sampai lidahnya itu biasa tergores. Oleh karena kalau dia batuk dia keluarkan lidah secara terus menerus, ya, sehingga dia bisa tergores ini lidah. Yang kedua, ini di mata putih itu bisa timbul perdarahan. Ya, semakin keras batuknya itu semakin keras perdarahannya, dan ini bukan mengganggu saja di sini, tetapi dia akan mengganggu di otak sebetulnya. Ya, dengan frekuensi batuknya yang kencang itu, ya, itu yang dikhawatirkan. Sebetulnya pertusis ini tidak harus terjadi, oleh karena pertusis ini bisa dicegah dengan imunisasi. Imunisasi dalam hal ini adalah imunisasi DPT, ya, difteri, pertusis dengan tetanus. Nah, ini kira-kira kalau kita temukan begini, ada batuk yang lama, ada whooping itu muntah ya, pada air batuknya, ya, terkadang dia berhenti bernafas. Kalau kita periksa darahnya ada leukositnya meningkat, kira-kira adalah pertusis itu. Ya, bagaimana anak yang sering mendengkur? Yang saya katakan tadi, bahwa anak yang punya amandel yang sebesar ini, ya, celahnya itu sedikit saja, amandelnya besar sekali, ya, sehingga pada dia sebetulnya dia berhenti bernafas, seperti dia mendengkur itu, ya, sehingga kalau lama-lama itu tidak tertangani, ya, akan muncul wajah yang seperti ini, oleh karena kecukupan oksigen itu tidak tercukupi dalam kesehariannya itu. Jadi kalau ada hal-hal yang begini, maka itu biasanya diambil alih oleh dokter THT. Dokter THT kita juga ada di rumah sakit anak kan, daya ini sudah ada, ya, jadi ini, oke. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang tidak ada batuk, tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada nyeri dada, ya, terutama anak yang preschool, ya, seperti seusia begini, ya, nanti ketahuan setelah kita foto. Mana tadi? Ya. Oke. Ya, sudah. Ya. Kita pindah lagi ke asma. Ya. Batuk pada asma macam-macam juga. Ada yang batuknya singkat, ada yang batuknya berperiode, ada yang batuknya terus menerus sebetulnya. Ya, kalau batuknya yang terus menerus kayak gini nih, ya, inilah yang seharusnya mendapat pelayanan di tingkat rumah sakit. Ya, jadi jangan dibiarkan tidak mendapat pengobatan. Ya, nah, sudah ini tingkatannya, ya, serangan, ya. Nah, kira-kira kalau ada gejala ini semua, ya, ada batuk yang lama, atau itu ada faktor alergi, seumpama dari keluarga, ada riwayat keluarga yang menderita alergi sebelumnya, asma atau alergi kulit atau alergi di saluran pencernaan, ya, perlu juga dicurigai tidak ada riwayat sesak, kemudian di ronsen, ya, didapatkan suatu tanda-tanda yang demikian. Ya. Ini yang saya bilang yang sinus itu, ya, dia bisa juga batuk dan ada rasa nyeri di sekitar, ya, sinusnya itu. Dan kalau nyeri kepala dia biasanya di mata bagian dalam ini. Oke, kita lihat, ya, ini fotonya. Tuberkulosis ini, ya, TBC ini, ya, ini gejalanya tidak spesifik pada anak, ya. Ada anak yang karena malas makan, yang berlarut-larut, yang istilahnya di kedokteran itu anoreksia, dan malas, dia tidak mau apa saja yang menjadi kebiasaannya yang dulu yang dia senangi, tidak. Kemudian ada batuk yang lama lebih dari 2 minggu, ada demam yang tidak terlalu tinggi,
Ya, dan kalau turun demamnya itu tidak mencapai normal, jadi artinya dia demamnya itu subfebrile, pertengahan saja, tetapi perlangsungannya setiap hari dan itu bisa lebih dari 2 minggu. Ya, terjadi penurunan berat badan, ataupun kalau tidak terjadi penurunan berat badan itu tidak naik dalam 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau kita lihat, kita melakukan penimbangan di posyandu, ada stagnasi berat badan, maka itu juga harus diwaspadai, atau menemukan suatu pembesaran kelenjar ya terutama di leher ya. Sifat kelenjarnya itu berbeda dengan kelenjar-kelenjar yang lain. Kalau kelenjar yang untuk TB ini biasanya tidak berani berdiri sendiri, tetapi dia selalu bergerombol ya, walaupun kecil-kecil tetapi dia bergerombol begitu ya. Jadi berbeda dengan kelenjar yang disebabkan oleh bakteri-bakteri biasa saja. Kalau bakteri TBC itu sifatnya itu, kalau dipegang dia tidak nyeri, mudah digerakkan ya, tetapi dia selalu bergerombol ya. Ya, oke, inilah gejala TBC. Tuberkulosis saya sudah. Ini benda asing. Ini kemasukan juga benda asing. Apakah benda asingnya? Kalau benda asingnya itu besar, kayak biji-bijian, mungkin langsung ketahuan kalau anak itu batuk, ada mungkin ya. Ya, tetapi kalau yang semacam serbuk saja, seperti yang terjadi sekarang di Jakarta mungkin. Betul, memang angka kejadian kota ya. Ya, itu dari polusi udara ya dok ya. Polusi udara. Partikelnya itu kecil masuk, ya, masuk di dalam. Sebetulnya itu batuk itu adalah suatu pertahanannya anak itu untuk mengeluarkan itu, untuk melawan. Tetapi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dia batuk. Oleh karena itu akan merusak juga yang lain. Tetapi refleks batuk pada dasarnya adalah sesuatu hal yang bagus sebetulnya. Ya, asal jangan berlebih. Ya, karena itu yang akan melawan sebetulnya. Pertanda kita. Bagaimana halnya dengan yang benda asing ini? Kalau benda asing ini dia batuk karena benda asing, dia batuk saja. Tetapi diperiksa di daerah paru itu tidak ada apa-apa sebetulnya. Dia sebatas di saluran napas ya. Oke. Ini kira-kira kata kuncinya kan? Ya. Kalau benda asing, fisiknya cuma kalaupun ada gangguan kedengaran bunyi-bunyi itu sepihak saja, tidak semua paru. Apalagi kalau bendanya itu besar, hanya menyumbat sebagian saja, ya dia tidak akan menyeluruh dia. Obat-obatannya ya, ini yang saya sempat ambil di buku, ternyata madu ini saya juga, ya. Tapi saya harus yakin juga bahwa madunya harus madu asli ya dok ya. Asli kayaknya. Ya. Karena sekarang kan banyak juga nih dalam kemasan nih ibu-ibu ya. Madu ya katanya asli sih, tapi ternyata udah campuran gulanya juga banyak banget ya dok ya. Iya. Ini kelihatannya ya. Saya ambil dari buku ini, kepustakaan ya. Ya. Ya, madu bisa. Ya. Nah, kalau kita di medis ini juga macam-macam obatnya. Ya. Ada mungkin yang ibu kenal di sini cuma satu barangkali ya, Ambroxol. Ini yang selalu saya pakai di sini. Ambroxol itu adalah untuk mengencerkan dan menggerakkan lendir supaya lebih mudah dikeluarkan. Jadi jangan protes ibu-ibu kalau ada anaknya nanti saya kasih Ambroxol, dia bertambah batuk. Iya, tambah batuk, tambah sering ya. Tambah sering pada hari pertama dan hari kedua pemberian obat-obatan itu. Ya, tetapi jangan dihentikan. Oleh karena itu merupakan suatu refleks yang harus terjadi sebetulnya, ya. Jadi ada beberapa macam sebetulnya, tetapi ya ini untuk wewenangnya orang kesehatan ya. Ya, yang terakhir ya, obat-obatan sebetulnya ada kan biasa orang ya, saya juga mungkin waktu kecil pernah pakai yang ramu-ramuan itu ya, walau-walau ya. Ini cuma diperingatkan bahwa obat-obat alternatif itu dipertimbangkan dulu. Oleh karena kenapa? Ya, kenapa? Oleh karena dosisnya itu tidak terukur. Ya, kita mau minum berapa? Sumpama daun apa? Saya mau minum berapa? Sebetulnya mungkin saja berguna ya, tetapi belum terukur. Ya, standarnya gitu ya dok ya? Standarnya. Ya. Biasanya apa bu? Daun apa yang ibu kenal?
Ya? Oh, Daun. Miana. Daun Miana. Nah maksudnya dokter nih kalau ternyata diambil nih 5 lembar, nah itu kan harus ada takaran yang pas ya dok ya. Airnya seberapa banyak, berapa lama direbusnya, misalkan itu yang sulit ya dok ya Iya, untuk sulit. obat komplementer ini menjadi sebuah standar obat gitu. Ini sengaja saya tayangkan, oleh karena ini kan sering juga dipakai, cuma mengingatkan bahwa sebetulnya itu belum terukur dosisnya. Ya, kalau madu mungkin berlebih mungkin tidak apa-apa barangkali ya, Iya. walau ya kalau madu yang tadi itu. Supaya yang asli. Iya, Kalau yang banyak gulanya ya resikonya berat badan kita juga cepat naik ya. Ya, oke. Nah, ini yang terakhir kayaknya ini Bu. Ya, oke. Oke, menarik sekali dokter. Boleh Bapak Ibu semua berikan aplaus yang paling meriah untuk dokter kita, Dokter Haji Ahmad Kadir, spesialis anak. Luar biasa ya, ternyata memang batuk ini sebenarnya bukan sesuatu yang langka kita dapatkan, bahkan sebenarnya sering. Bahkan di belakang ibu-ibu masih ada yang batuk juga ya sampai sekarang. Hati-hati Bu, lebih dari 2 minggu silahkan konsultasi, kita lihat penyebabnya apa. Dan mungkin perlu tadi pelacakan khusus ya dok ya. Ada juga pemeriksaan penunjang yang mungkin harus dilakukan. Tapi yakin dan percaya batuk itu adalah salah satu refleks dari tubuh kita untuk mengeluarkan benda asing ya. Nanti mungkin kita akan lihat lagi batuk kaitannya dengan apa dan pemeriksaan penunjang yang bisa menegakkan diagnosa dari macam-macam batuk yang sudah dipaparkan oleh dokter tadi. Saya mau mengundang ibu, bapak, para orang tua mungkin yang ingin bertanya, berdiskusi, konsultasi. Mungkin tadi ada yang kurang jelas. Silahkan ibu, dengan siapa boleh kenalan dulu. Selamat pagi dokter. Ya, Kebetulan pagi, Bu. saya pernah berobat juga ke sini, pernah juga anak saya jadi pasiennya dokter. Pokoknya aneh. Tapi sistemnya kan harus rujukan ya dokter ya, kalau kayak begitu. Ini ada yang mau saya tanyakan dokter. Kenapa itu untuk batuk? Biasanya obat habis, batuk masih ada ya dok? Walaupun sudah mulai menurun ya dokter, tapi maksudnya tidak pernah, maksudnya iya, kayaknya masih sekitar 3-4 hari kemudian baru ini. Jadi kadang seperti buat dilema buat saya, kalau misalnya apakah saya harus kembali ke vaskes untuk kontrol kembali atau dapat obat kembali, sementara saya bilang kok kayak udah banyak ini obat masuk, seperti itu gimana ya dokter? Terima kasih Ibu, pertanyaannya luar biasa. Terima kasih juga sebelumnya ya dok ya, sudah mempercayakan kesehatan keluarga Ibu kepada RSUD Daya Kota Makassar. Mungkin dok dijawab dulu silakan bagaimana, jadi obatnya sudah habis, tapi gejala batuknya itu masih ada terus gitu. Bahkan membutuhkan waktu 4-5 hari baru betul-betul berhenti. Apakah kapan mungkin waktu terbaik juga ya Bu ya untuk follow up, untuk kontrol kembali atau seperti apa dok? Silahkan. Makasih. Kebetulan pasien saya juga mungkin. Iya. Udah langganan kayaknya sama dokter Kadir ya Bu ya. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah sakitnya, paling tidak Ibu sudah menemukan orang yang tepat untuk konsultasi. Gitu. Minum obatnya berapa hari? Kalau misalnya masih lanjut kan disuruh balik dokter ya. Ya. Biasa saya masih balik karena kan udah 3 hari. Tapi udah habis juga lagi kok masih batuk gitu kan. Ya. Masih batuk. Tapi Ya. saya bilang itu nggak apa-apa tuh Bu, bilang begitu kan. Ya. Pasien kan akhir itu. Ya. Jadi saya nggak balik lagi. Habis mungkin sekitar 3 hari atau 4 hari baru betul-betul habis. Tapi saya nggak kembali. Jadi obat tidak terminum 3-4 hari gitu loh. Iya. Tapi anaknya masih batuk. Ya. Kalau kita cermati tadi itu, kita lihat ada batuk yang akut, yang perlangsungannya di bawah 2 minggu. Ada yang batuk yang perlangsungannya di atas 2 minggu, yang batuk kronik ini yang perlu perhatian khusus. Ada batuk yang minum berhenti, mungkin 1-2 hari saja minum langsung berhenti. Terus di sini biasa lama-lama tenang, lama-lama muncul lagi begitu. Ya. Saya sih harapkan bahwa kalau ada batuk yang tipenya kalau seumpama sudah lebih 1 minggu mendekati 2 minggu sebaiknya dikontrol kembali. Ya, oleh karena jangan sampai melewati angka di atas 2 minggu itu, atau yang terjadi seperti yang Ibu alami, minum obat 2 hari, 3 hari reda, lama-lama muncul lagi, berobat lagi muncul lagi. Oke? Karena kedua, apakah yang kronik ataupun yang sering berulang itu perlu pelacakan lebih jauh. Itulah yang akan kita periksa fisiknya. Apakah ditemukan suatu tanda yang membahayakan
apakah ditemukan suatu tanda yang kira-kira akan menjurus ke suatu penyakit tertentu atau bagaimana? Kalau sudah dilakukan pemeriksaan fisik, belum ditemukan tanda yang spesifik ke arah sana, maka itulah butuh pemeriksaan penunjang yang lain. Apakah perlu periksa darah, apakah perlu pemeriksaan ronsen, semua tersedia di Rumah Sakit Daya ini. Ya, sampai CT scan pun ada di sini. Oke, tapi mudah-mudahan tidak sampai ke sana ya pelacakannya. Mudah-mudahan ya. Jadi pada intinya memang kontrol itu penting ya dok ya, dikontrol. untuk melihat kembali Bu ya, apakah memang betul-betul sudah sembuh ataukah membutuhkan pemeriksaan lanjutan. Jangan sampai nanti tadi siklusnya seperti tadi ya dok ya, seolah sembuh dulu tapi kemudian muncul lagi setelah beberapa hari. Tapi checkpointnya adalah di kurang lebih 2 minggu itu Bu ya. Oke, dokter terima kasih jawabannya. Mungkin saya juga ingin meluruskan sedikit atau memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua. Sesungguhnya memang betul ya kalau ke sini membutuhkan rujukan ya untuk berobat. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu kalau misalkan terjadi kegawat daruratan, dalam hal ini polik sudah tutup mungkin ya, Ibu mau cari berjenjang. Tapi kemudian kondisinya Ananda ini butuh penanganan khusus, misalkan disertai dengan demam tinggi ataupun gejala yang lain, itu boleh masuk melalui UGD kami ya, karena UGD 24 jam, 7 hari dalam seminggu, jadi silahkan dibawa kartu-kartunya ya, kemudian didaftarkan saja lewat UGD Ibu ya, seperti itu. Jadi jangan menjadi sebuah keterbatasan ketika membutuhkan penanganan kesehatan. Ya, silahkan Ibu yang di belakang, boleh dibantu Mbak. Berdiri aja Bu. Gak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, saya orang tua wali murid dari TK Aulia. Sekarang makin kemajuan teknologi makin baik ya, dan ibu-ibu lebih gampang mendapatkan informasi dari media sosial. Nah, saya pernah melihat di salah satu media sosial kalau susu itu kan sumber kalsium dan nutrisi bagi anak tentunya. Anak saya suka sekali minum susu, susu apa aja, stroberi, plain atau coklat gitu. Tapi katanya ini susu itu memproduksi lendir di paru-paru tuh banyak gitu. Nah, apakah benar itu susu memproduksi lendir lebih banyak gitu? Terus bagaimana? Jadi kita tidak boleh minum susu gitu? Nah, kalau boleh sebaiknya pada saat kapan kita bisa minum susu gitu untuk dikonsumsi anak-anak kita seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya, jika anak kita batuk, apakah harus langsung dikasih minum obat untuk tadi yang mengencerkan lendirnya, atau tunggu dulu 2 atau 3 hari dilihat bagaimana kondisi batuknya? Karena ada anak saya, salah satu anak saya biar tidak dikasih minum obat juga sembuh ya, seperti itu ya. Terima kasih Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau sembuh. Alhamdulillah kalau sembuh. Ya. Ini menarik Dok ya, karena memang betul sekali informasi itu kadang-kala berseliweran ya Bu ya. Kadang-kala kita juga harus mengkonfirmasi yang mana sih sebetulnya yang valid, atau ini hanya mohon maaf jualan produk aja nih gitu ya. Jadi kita mau verifikasi nih sama dokter. Minum susu dengan berbagai macam varian rasa, apakah benar Dok itu bisa menyebabkan berlendir, kemudian anak mungkin jadi lebih rentan batuk? Dan bagaimana tipsnya nih Dok? Kalau rasanya kalau langsung tidak minum susu jadi ada nutrisi tidak terpenuhi ya Bu ya. Tapi bagaimana tips and triknya nih Dok? Atau memilih susu yang baik juga seperti apa supaya asupan itu tetap ada? Pertanyaan pertama dulu Dok, silahkan. Oke. Sebelum saya jawab, saya bertanya dulu. Kira-kira susu produksi lendir mitos atau bukan? Ini ragu Dok, tengah-tengah Dok. Ini yang mau dikonfirmasi. Sini dulu. Oh, sebelah sini. 1000 orang pertama mengatakan mitos. 1000 yang kedua Ibu. Mitos juga setuju katanya Dok, mitos. Ya, jadi kira-kira begini penjelasannya ya. Ya, kalaupun terjadi lendir, ya ada namanya anak yang alergi protein susu sapi, ya. Kalaupun ada ya yang punya bakat alergi yang demikian, bisa saja ya kalau yang ditetapkan sebagai ya penderita alergi.
Tetapi kalau bagi anak yang tidak menderita suatu bakat alergi untuk protein susu sapi, maka susu formula itu tidak pernah, ya saya baca dan pengalaman saya di pasien-pasien saya, ya tidak pernah ada yang mengatakan bahwa produksi, ya mitos kayaknya. Tetapi berbeda halnya kalau ada bakat alergi, begitu. Bakat alergi, tetapi yang alerginya adalah suatu proteinnya saja. Dan itulah sehingga perlu dilakukan suatu pemeriksaan. Kita lacak dulu riwayatnya, kedua orang tuanya, ya neneknya atau saudara kandungnya sendiri, apakah ada. Oleh karena semua punya persentase. Jadi kalau anak yang lahir dari bapak dan ibu yang punya bakat alergi, ya, seumpama dia asma, bapaknya, mamanya seumpama dia asma juga, seumpama ya, itu peluangnya lebih besar untuk menderita alergi untuk anak yang tak lahir. Berbeda kalau satu, atau berbeda kalau hanya saudaranya saja, ya, tidak punya begitu, ya. Dan itu untuk mentesnya secara khusus, ya kalau kita tidak sempat ya ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lain, kalau ada sesuatu hal yang kita curigai bahwa anak saya ini tidak cocok, terutama ibu yang bilang susunya tidak cocok, ya dia produksi lendir, Anda bisa tes dengan cara sederhana, ya kita hentikan itu susu kira-kira 4 minggu, ya. Nanti kita lihat hasilnya gimana, ya. Kalau dia berhenti seumpama, ya, berhenti lendirnya, Anda boleh cobakan kembali dengan yang Anda curigai itu menyebabkan alergi. Kalau dia muncul, besar kemungkinannya juga mungkin alergi dengan susu itu. Artinya ini tes sederhana, tes provokasi namanya. Ya, kita provokatornya, jadi diprovokasi, ya. Oke. Jadi kalau serta-merta langsung itu tidak ya Bu ya, kecuali mungkin ada faktor lain ya yang mendukung bahwa dia ada alergi atau bakat alergi, itu yang perlu dipastikan kembali. Caranya sederhana ya Dok ya, di stop dulu selama 4 minggu, terus kemudian kita bedakan. Kalau ada kondisi yang berbeda berarti bisa jadi mungkin penyebabnya dari situ. Tapi tetap harus dikonsultasikan Bu ya untuk memastikan, karena ada memang tes khusus alergi seperti itu. Iya, sejauh ini kita belum bisa buktikan secara evidence base ya Bu ya sebenarnya. Ya. Yang kedua Dok, pertanyaan tadi bagaimana? Iya, yang kalau sakit batuk nih, kapan waktu terbaiknya untuk langsung minum obat kah? Ataukah ibu-ibu ini harus observasi dulu deh Dok, sehari 2 hari mungkin baru memberikan obat ataupun harus berkonsultasi dengan dokter. Nah, waktu terbaiknya itu kapan Dok? Ya siap. Karena ibu ini kasistik juga ya, maksudnya di pengalaman ibu bahwa tanpa obat pun bisa membaik ya. Artinya kita beri obat itu kalau hal itu mengganggu sebetulnya. Ya ingat, jangan sampai seumpama dia ada benda asing yang masuk sejenak, dia batukkan, seperti yang saya katakan, karena batuk itu adalah suatu refleks untuk melawan sebetulnya apa yang tidak yang merupakan asing di dalam saluran nafas. Kita perhatikan, kalau keadaan itu memang seperti yang ibu alami, bahwa tanpa obat pun bisa bisa berhenti itu, ya itu yang kita lakukan seumpama. Ya, tetapi kalau sudah ada demam, ada minumnya kurang dan mengganggu pernapasannya dan lain sebagainya, itu harus segera dilakukan, jangan dibiarkan. Oleh karena yang kita khawatirkan itu kalau berlarut-larut, ya seperti tipe batuk yang saya paparkan tadi itu, ada yang sifatnya langsung naik. Kalau yang langsung naik keras biasanya turun secara perlahan. Yang perlu diwaspadai itu kalau dia batuknya itu pelan-pelan, tetapi semakin hari semakin naik. Itu hati-hati itu. Ya, ada yang seperti batuknya
batuk, turun, lama-lama naik lagi, seperti bersiklus. Nah, dan yang bisa mengetahui ini adalah orang terdekatnya. Orang terdekatnya adalah ibunya. Sehingga itu saya selalu kalau ada mau masuk periksa, lebih bagus ibunya masuk daripada itu bapaknya. Bapaknya menunggu di luar saja. Iya, iya. Ya, kalau ibu Iya benar katanya dok ya. Iya. Ini pengalaman sekali ya Bu ya kondisi demikian. Jadi maaf ya kalau sering dibilang satu orang saja masuk, saya bilang bapaknya itu. Oke, anaknya batuk dia masih tidur dia. Ibu ini tidak tega lihat anaknya. Oke. Baik, terima kasih seperti itu ya Bu ya. Oke, saya mengundang sebelah sini. Ya. Menyambung sedikit silahkan. Banyak juga nggak apa-apa Bu. Enggak, tadi kan ada yang siklus yang naik turun ya dokter ya. Itu sebenarnya perhitungan kita itu untuk pemantauan itu untuk siklus berapa lama ya dok ya? Waktu untuk memantau bahwa dia naik turunnya itu berapa lama kita bisa kondisikan bahwa dia termasuk dalam hal seperti itu? Ada di sini tadi ya. Yang kurva ya dok ya. Ada kurva juga, ada. Mungkin dalam ini kurva. Ini kita lihat timenya itu di bawah adalah minggu. Yang bawah ini satuannya waktunya minggu ya Bu. Jadi 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Ya, itu ya. Oke. Jadi sebaiknya maksud saya kalau dia batuk ya datang berobat, akan disampaikan ya bahwa kalau memang harus kontrol kembali, oleh karena memang ada tanda yang itu diketahui oleh petugas kesehatan ya bahwa batuk ini yang akan berlangsung lama kira-kira ya, kira-kira. Baik, sebelah sini Ibu, satu pertanyaan terakhir mungkin. Oh iya, silakan. Maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas paparannya dok. Yang saya menarik di sini, kira-kira kalau sudah terdeteksi bahwa mereka adalah, maksudnya anak-anak kena TB, itu kan sudah berobat 6 bulan. Kemudian pihak rumah sakit dan puskesmas sudah menyatakan bahwa dia sembuh. Tapi setelah itu 1 bulan kemudian anak tersebut batuk lagi. Itu beda ya dok penyembuhannya. Beda ya. Pada saat anak yang belum terdeteksi TB itu kan dikasih obat kadang 1 minggu sembuh. Tapi kalau anak yang sudah kena TB itu mungkin 2 minggu atau berapa berobat di puskesmas itu susah juga. Maksudnya kapan sembuhnya? Jadi sebagai orang tua khawatir, apakah anak saya ini kembali lagi terkena TB atau gimana? Itu saja dok buat. Ya, seperti itu dok ya. Jadi ada mungkin telah terdiagnosa ya tandanya bahwa kena TB, terus kemudian pernah dinyatakan sembuh dok. Setelah itu seolah ada tanda kembali. Jadi ibu ini mungkin juga ragu apakah ini TB yang berulang seperti itu mungkin ya Bu ya, ataukah memang sebenarnya batuk yang lain. Nah, seperti apa dok pendapat dokter? Ya, artinya kalau sudah dinyatakan sembuh, ya pengobatan karena ada memang aturannya bahwa selama 6 bulan, seumpama ya itu untuk yang TB yang simpel sebetulnya, yang sederhana, maksudnya yang paru saja. Oleh karena TB itu bisa kemana-mana, bisa ke kelenjar, bisa ke tulang, bisa ke kulit, bisa ke mata, bisa ke otak dan lain sebagainya. Ya, jadi semua. Jadi kalau sudah dinyatakan itu, yang paling pokok bahwa kita harus menjaga kestabilan anak ini setelahnya itu. Oleh karena memang seperti yang Ibu katakan bahwa anak yang demikian perlu distabilkan, terutama status gizinya ya, oleh karena semua, jangankan anak yang pernah sakit TB akan kena batuk lagi, tetapi anak yang sehat pun, anak yang tidak pernah, maksud saya yang berobat 6 bulan itu masih mudah untuk terkena penyakit-penyakit seperti itu yang batuk ya, yang batuk yang berobat mungkin 1 minggu ya, seperti yang Ibu alami. Ingat bahwa kenapa anak balita itu dijaga baik, oleh karena memang pada
usia-usia yang demikian ini adalah usia-usia yang rawannya itu seorang manusia, ya. Oleh karena dia punya pertahanan tubuh juga belum terlalu bagus. Ya, saya selalu katakan bahwa kalau ada pasien-pasien bahwa dia sering menderita sakit di usia balitanya itu, saya bilang tolong dijaga pada usia balitanya, dan di atas usia balita kalau sudah terjaga itu, ya pada umumnya itu akan jarang mengalami suatu penyakit. Ya jangan terlalu, mungkin yang ibu yang lebih besar sekarang adalah kekhawatiran ibu. Ya cuma saya ingatkan bahwa kalau terjadi batuk sebaiknya segera memang untuk memeriksakan diri di fasilitas di mana saja terdekat dari rumah ibu. Ya, dan kalau ibu menginginkan ke rumah sakit sini, ya silakan, kita bisa lacak lebih jauh lagi. Ya silakan. Baik dokter, terima kasih banyak, luar biasa ilmunya pada pagi hari ini. Boleh aplaus lagi yang paling meriah Ibu ya untuk narasumber kita yang pertama. Dokter, terima kasih, mungkin masih banyak aktivitas hari ini membimbing, melatih, dan memeriksa pasien yang luar biasa banyak juga ya untuk dokter Kadir. Dokter izin boleh berfoto bersama dulu mungkin dengan ibu-ibu ya. Sebelumnya Ibu jangan kemana-mana karena kita masih ada sesi yang lainnya. Boleh dibantu dulu dokumentasinya Mbak Indra. Di sini lagi aja dok, izin. Ya. Ibu-ibu boleh kembali berdiri ya, kita peregangan sekalian ya. Bu Kepala Sekolah izin, punya yel-yel sekolah? Punya ya? Habis ini kita yel-yel dulu ya. Merapat saling berpelukan katanya Bu ya. Kayak telepati. Boleh tangannya angka 5 seperti ini ya Bu ya. Ke depan. Stop batuk gitu. Sudah? Baik. Bapak di depan sedikit terambil. Oke. Sekali lagi ya Bu ya. Apa gayanya? Semangat lagi. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi dokter. Iya. Oh iya. Ya, duduk sini. Baik Bapak Ibu, apakah semuanya Anda sudah dapat nomor antrian? Masih ada yang belum? Panitia tolong dibantu, ada yang belum dapat nomor kupon. Halo? Ada yang belum dapat sayang? Iya. Ibu, ya terima kasih dok, siap, terima kasih. Iya, Ibu boleh dicek kembali nomornya, ya. Jadi yang saya terima informasinya dari TKUL ini ada 30 peserta, betul ya? Ibu mohon maaf sebelumnya, jadi kami panitia akan membagi kedua kelompok. Jadi nomor urut 1 sampai 15, kemudian 16 sampai dengan 30. Jadi karena lamanya pemeriksaan, mungkin untuk kesempatan kali ini kami tidak langsung semua screening bisa dilakukan, tapi kelompok 1 sampai 15 itu akan screening gigi. Ya, sedangkan 16 sampai dengan 30 itu akan melakukan screening mata. Ya, nanti di kesempatan yang lain mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi, bisa kita switch ya Bu ya. Yang sudah pernah screening mata, kemudian screening gigi. Kenapa juga Bapak Ibu mata ini penting di screening? Karena kita bisa lihat ananda kita ya, di tengah-tengah kita lagi main handphone. Karena semua sekarang sudah ketergantungan gadget ya Bu ya. Jadi kita akan deteksi lebih dini bahwa jangan sampai paparan ini lebih jauh sekali mengganggu kesehatan mata anak kita ya, kurang lebih seperti itu. Sambil berjalan, saya masih punya narasumber selanjutnya. Mohon izin nomor urut 1, 2, dan 3 bisa ke polik gigi. Tolong panitia dibersamai dulu. Kemudian nomor 15, 16, 17 bisa, 16, 17, 18 bisa ikut ke polik mata. Boleh angkat tangan dulu panitia yang bisa bantu saya. Ibu Sita, ada satu orang lagi ke polik. Ya, tunggu dulu Bu ya. 3 orang pertama, 1, 2, 3 ke polik gigi bersama Ibu Sita. Boleh diangkat tangan dulu Bu Sita. Kemudian nomor urut 16, 17, 18 ke polik mata bersama Ibu Indra. Ya.
Boleh diikuti Bu ya, supaya ya. Oh iya. Kita skip dulu ya. Nomor urut 2 dan 3 berarti ke 4 dan 5 ya. Karena khusus anak dulu ya Bu ya. Oke. Nggak usah. Ya. Nomor berarti Ibu nanti nomor urut terakhir ya. 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 Oke. Bapak Ibu, kita akan mengundang karena ini berkaitan dengan parenting ya. Gizi anak juga kayaknya sangat penting. Jadi saya mau memanggil ada dokter spesialis gizi klinik ya yang dimiliki oleh RSUD Daya Kota Makassar. Sudah bersama kami Kak. Yang terhormat Dr. Nur Ashari, spesialis gizi anak konsultan. Ibu sudah bersama kami semua. Izin dok, berkenan mungkin waktunya sharing sambil menunggu waktu ibu-ibu ya, yang kemudian membawa anaknya untuk diperiksa di beberapa polik yang berkaitan dengan anak. Silakan dok. Iya. Jadi hari ini gigi dan gizi ya, mata juga dok sebenarnya. Tadi spesialis anak dan mata juga ya. Jadi Bapak Ibu, perkenalkan di sini sudah ada dokter spesialis gizi klinik kami, Dr. Nur Ashari. Beliau polik di hari apa dok? Hari Jumat. Beliau poliknya di hari Jumat. Jadi buat Bapak Ibu yang mau konsultasi, bukan cuma untuk Anda juga ya. Siapa tahu, aduh saya merasa ini overweight gitu, boleh ya dok ya? Atau mungkin kenapa berat badan saya tidak naik ya untuk ibu-ibu? Boleh, atau kebalikannya biasanya Bu ya, justru terlalu naik ya. Boleh nanti dicari beliau di poliknya di gizi itu di hari Jumat pagi ya. Nah sekarang dok kita mau sharing dulu nih. Mungkin ibu-ibu ini cukup prepare juga sebenarnya, cukup sadar tentang gizi untuk anak-anak. Tapi boleh nggak dok dikasih gambaran sebenarnya gizi yang ideal untuk anak-anak di usia PAUD seperti ini tuh seperti apa dok? Ya, terima kasih Miss Rima ya. Dia terkenal dengan Miss Rima. Boleh berdiri ya? Boleh dok. Ini goyang-goyang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ini audiensnya ini semua keluarga besar dari TK Aulia Makassar dok. Kebetulan lagi kunjungan ke sini, kemudian semuanya adalah orang tua dan para guru. Oke, ya. Yang pertama sebenarnya ya yang saya ingin sampaikan bahwa ada namanya kelas parenting. Nah, ini untuk teman-teman tenaga pendidik dan orang tua bahwa prinsip dari pendidikan Indonesia ini itu sederhana. Ada yang nyambung dari kelas ya ke rumah. Ya seperti itu. Artinya apa? Apa yang diberikan oleh guru-guru itu harus juga dilanjutkan stimulasinya di rumah. Itu yang paling penting barangkali ya. Satu, itu prinsip pendidikan Indonesia karena setengah mati diperbaiki, bukan diperbaiki ya, diberikan perubahan sikap dan kognitif di sekolah, tetapi kalau kita tidak lanjut stimulasinya di rumah, buyar juga. Semua hal, termasuk komunikasi ya. Kita kan kadang-kadang kita sebagai tendik ngajarin anak-anaknya gini-gini bahasa yang tetek halus dan sebagainya. Sampai di rumah ya bukan orang tuanya tapi lingkungannya yang membuat bahasanya berubah. Akhirnya anaknya ambigu. Kalau ambigu dia cari tempat lain, dilihatlah yang di YouTube dan sebagainya. Akhirnya yang keluar apa? Bahasa kebun binatang, ya. Paham ya? Oke, satu itu hal semua termasuk stimulasi. Apa yang dilakukan guru di sekolah itu harus dilanjutkan di rumah. Karena kalau enggak putus, mulai lagi. Artinya apa? Sederhana. Yang saya mau sampaikan bahwa tanggung jawab PAUD kita tidak boleh berikan kepada guru semua. Karena 60% anak ada di rumah. Nah, itu satu, stimulasi. Nah, itu sekarang saya bicara gizinya. Nah, kalau ke anak cuma ada dua kan, tumbuh dan kembang. Ibu pendidik. Wah, sudah. Semua yang baju gini pendidik. Baju warna gitu maksudnya. Oh, campur. Oh iya, okay. Anak itu cuma dua yang kita lihat, tumbuh dan kembang. Tumbuh artinya pertambahan secara kuantitatif, tambah besar, melebar gila. Fisik sederhana. Yang kedua, kembang, perkembangan. Perkembangan itu adalah kemampuan dari tidak bisa menjadi bisa. Ya.
Salah satu perkembangan adalah kecerdasan. Nah, karena kita cuma tahu ada dua saja yang dilihat pada anak, maka dua itu yang kita harus perhatikan, apa yang diperlukan. Kalau pertumbuhan, kira-kira apa yang diperlukan pertumbuhan? Makanan itu untuk makanan yang mengandung zat gizi yang baik. Sederhana itu aja sebenarnya, jadi itu yang kita harus penuhi. Kalau perkembangan, apa yang paling perlu? Ya, pendidikan itu betulnya stimulasi. Jadi potensi kecerdasan anak itu bukan tergantung keturunannya apanya, tapi tergantung stimulasi yang kita berikan kepada anak. Kita sama semua ini. Ketika lahir dikasih neuron itu, sel-sel otak itu 1 miliar. Kecerdasan seorang anak kalau sel otak itu kan kalau kita mau lihat itu ada satu pulpen kita kasih begini di kertas itu dibagi 100, itu satu sel otak begitu kecilnya. Dan kecerdasan orang ini tergantung dari banyaknya sinaps itu hubungan antar sel otak, ya. Saya kira teman-teman PAUD bisa sel otak ya itu. Nah, bagaimana menumbuhkan itu dengan stimulasi itu bentuk rangsangan kepada anak, ya, mengajak bicara anak, menyanyikan anak, tapi stimulasi yang positif. Kekerasan, bully dan sebagainya itu justru melepaskan ikatan tadi. Gitu. Jadi dua saja, isi, stimulasi. Oke, sekarang saya mau ke isinya, ya, bentuk tumbuhnya. Jadi secara umum saja bahwa yang mempengaruhi pertumbuhan itu 90% ada zat gizi, yang kedua adalah stimulasi. Sementara kecerdasan dipengaruhi oleh 90% stimulasi, 10% oleh gizi. Kenapa ada gizi di situ? Karena otak itu membutuhkan zat gizi namanya mielin. Mielin itu yang menguatkan tadi hubungan antar titik-titik itu yang diperlukan. Sehingga sederhana saja anak tumbuh optimal kalau stimulasi dan gizi itu berjalan secara simultan. Gizi, sederhananya begini Bu. Kita sekarang kenal apa gizi? Gizi apa? Gizi seimbang atau 4 sehat 5 sempurna? Gizi? Enak tuh. Jadi gini, sudah tidak ada lagi istilah 4 sehat 5 sempurna. Iya, itu dulu benar. Sekarang namanya gizi seimbang. Ini harus nyampe nih. Ini yang paling penting ya. Yang senior ya, yang sudah 50 ke atas, 40 ke atas lah, mungkin masih dapat dulu namanya gizi seimbang ya. Saya juga sudah 55, jadi saya sorry 4 sehat 5 sempurna. Masih ingat apa 4 sehat 5 sempurna? Nasi, lauk pauk, susu, sayur, buah 5. Baguskah itu? Bagus, sangat bagus. Karena itu yang dibutuhkan oleh tubuh. Persoalannya dulu Kemenkes, pemerintah itu tidak menetapkan berapa jumlahnya. Yang penting ada nasinya 1 bakul, ikannya sedikit, sayurnya sedikit. Nah, itu ternyata tubuh tidak bisa menerima kalau tidak seimbang. Hasil penelitian ilmu sumber dan sehatnya berkembang menjadi gizi seimbang. Ya, makanya ada namanya isi piringku, ada namanya piramida makanan. Nah, itu aja Bu, sebenarnya saya ingin sampaikan. Nah, berapa lama waktu kumis? Selama kan ini berputar kan ada. Oke, sambil lihat. Jadi ini sekalian juga dengan ibu-ibu ya. Jadi ada namanya piramida makanan. Sumber makanan itu kan ada 3 zat gizi. Pertama apa? Karbohidrat, zat tenaga. Zat tenaga itu disebut karbohidrat kan? Dari mana sumbernya? Makanan pokok. Apa saja lah, nasi, singkong, ya benar. Semua makanan pokok, gandum, roti dan sebagainya. Itu sumber tenaga Ibu. Yang kita sekarang itu lakukan, anak tak dipaksa makan, tapi tidak dikasih aktivitas fisik. Yang makan nasi maksudnya kan, akhirnya apa? Gemuk. Tuh ya. Salah tempatnya, ya. Kayak Ibu katanya, saja perutnya besar Bu. Oke. Yang kedua, zat pembangun protein. Apa itu sumbernya? Semua lauk pauk. Apa itu? Ayam, daging, tempe, tahu, ikan, semuanya. Ya, ada dibagi 2, ada yang hewani dan ada yang dari nabati. Oke. Yang ketiga, sumber pengatur. Pengatur itu vitamin dan mineral. Ini yang penting sekali sebenarnya. Pengatur itu ya kita bayangkan saja polisi yang mengatur lalu lintas gitu. Dia menyediakan enzim, hormon dan sebagainya yang mengatur semua. Yang memang sangat penting itu adalah sayur dan
buah. Nah, sekarang kita bicara berapa sih kebutuhannya kita? Kan kita mau masuk gizi seimbang nih. Dok izin saya potong. Selanjutnya Ibu untuk gigi, tadi nomor berapa terakhir? 5. Jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10 sudah boleh. Karena meja pemeriksaannya gigi lumayan banyak. Ya, untuk gigi boleh menyesuaikan, silahkan. Yang sudah selesai boleh kembali ya, Bu Sita. Oh sudah Ibu ya? Oke, terima kasih Bu antusiasnya. Ya, monggo Dok, maaf. Kita lanjut ya. Nah, sekarang sumber tenaga dulu. Berapa yang dibutuhkan oleh kita ini yang normal? Jangan dulu anak-anak. Kita mau saja dulu yang normal. Berapa porsi kira-kira? Yang dibutuhkan cuma 4-5 porsi, Ibu. Satu porsi itu 100 gram. Tapi kan kita nggak bisa ngukur-ngukur terus ya. Ambil saja 1 centong. Ada di rice cooker itu, ini nasi kan, 1 centong ambil. Itu berarti 1 porsi. Kita cuma boleh 4-5 porsi. Coba ditanyain pada diri sendiri. Makannya per hari atau per kali makan, Ibu? Nah, itu kayaknya per kali makan. Per hari. Per hari jadi satu. Itu saya sebutnya dibutuhkan oleh tubuh kita, Ibu, ya. Nah, makanya berlebihan. Jadi per hari itu cuma itu. Jadi coba kalau makan pagi 1, ya, siang 2, ya, malam 2 lagi, 5 sebenarnya sudah cukup itu. Tapi kan cemilan tak mulai apa lewat, nah, jalan kota lewat, semua karbohidrat masuk, datang gula dan sebagainya, itu yang lebih. Nah, kalau lebih bagaimana nih? Dibakar supaya tidak jadi lemak. Misalnya saya makan ini, tidak pernah dibakar beda. Misalnya saya makan, bukan dibakar pakai api, Bu, ya. Dibakar olahraganya. Misalnya saya makan nih, misalnya saya sudah terapkan, saya mau 1 sendok pagi, tapi masih mau tambah di 1 sendok, berarti harus tanggung jawab itu yang 1. Tapi asal tahu saja, untuk menghabiskan yang 1 sendok tadi itu, kita perlu jalan kaki 3, sekian kilometer. Yang 1 sendok itu kan 1 sendok itu. Jadi memang jangan kita tanya kenapa ini tambah besar badanku. Banyak Pak? Kalau ibu-ibu besar perutnya, kadang saya maklumi karena pernah melahirkan. Kalau kita ya laki-laki, tidak ada alasan. Oke, ya. Oke. Sekarang yang kedua, sumber protein. Ya, sumber proteinnya berapa banyak sebenarnya? Ya. Sayur buah dulu, sayur dan buah dulu itu penting. Itu kalau bisa 5-7 porsi, Ibu. Sehari semalam. Sehari semalam 5-7 porsi. 1 porsi itu kayak pisang 1. Ya, sayur satu gelas gitu. Saya itu namanya 1 porsi. Ya, 5-7 porsi. Nah, kenapa sayur buah menjadi penting? Pertama, dia sumber vitamin dan mineral. Yang kedua, dia sumber serat. Buka di Google, apa fungsinya serat, banyak sekali. Orang selalu pikir serat itu buang air besar saja, bukan itu, banyak. Menahan penyerapan lemak, serat juga. Pokoknya kalau mau awet-awet muda, mulus-mulus kulit tak, banyak makan sayur. Coba Maki 2 minggu saya tantang Ki, makan Ki 5 porsi sehari semalam. 2 minggu pasti kita rasa tapi banyak minum ya, kita kurang ya, karena memang jangan khawatir Ibu, orang Indonesia ternyata sayur cuma satu porsi sehari. Susah itu 5 porsi? Tidak. Pagi ada sayur? Tidak. Belum ada bawah, belum masak atau pisang misalnya. Makanya itu kalau kita lihat di film-film ada jeruk, ada apa, pisang mau 1. Siang ada pisangnya, ada sayurnya. Malam terserah, ada sayur, ada apa, terserah. 5 nih, cukup. Oke, tadi sumber vitamin mineral, sumber serat, masih ada lagi. Sumber apa? Sumber kalium. Kita ini pemakan garam Indonesia, natriumnya tinggi, maka harus diseimbangi dengan kalium. Kalium itu berfungsi untuk otot jantung, Ibu. Ya, itu penting sekali juga, ya. Kalium. Yang keempat, sumber dia bersifat basah. Basah bukan basah, bukan. Kalau kita pernah dengar ada apa? Air apa? Kangen ya? Apa itu? Air obat. Nah, itu betul karena dia pH-nya basah. Makanan kita ini asam semua. Nah, bukan asam kecut, bukan. Ya, bukan rasa asam, namanya asam, ya. Makanya harus diseimbangkan. Nah, itulah banyaknya. Makanya orang bilang makan buah itu bagus, sayur dan buah seperti itu. Oke, 5 porsi. Protein 2-4 porsi, Ibu, tidak banyak. Tidak seperti makanan Padang, begitu disajikan kita mau ambil semua satu-satu, tidak. Pagi saya makan telur 1, siang saya makan
telur lagi, malam telur lagi, 3 minggu tidak ada masalah. Telur itu bagus sebenarnya. Yang lain dikurangi. Nggak ada apa-apa, kecuali ada kita masalah gangguan ginjal, ditahan itu proteinnya yang terlalu banyak. Tapi kalau anak-anak kasih, kalau dia mau makan protein makan saja, kan dia lagi bertumbuh. Oke, ya. Nah, itu ya, itu saja 3 metode, 3 saja itu yang kita jagai. Yang tidak boleh, yang harus ditahan adalah GGM, gula, garam, dan minyak. Gula berapa banyak? 4 sendok. Kan pagi ada gula, Ibu. Apa namanya? Teh. Jadi 3 kali. Itu masih kue manis itu termasuk gula, ya. Oke, bisa jadi tahan itu kayaknya kalau gula ya. Kenapa banyak? Minyak. Minyak itu banyak aja, 5 sendok, Bu. Sehari semalam. Tapi kan ada orang minum yang ini. Artinya di mana dilihat? Di gorengan. Kita justru aneh, malam nonton TV gorengan masuk terus. Banyaknya itu masuk minyak. Seperti itu ya, minyak, ingat dijagai minyak. Oke. Nah, yang ketiga apa? Garam. Berapa kebutuhan garam tak sebenarnya? Cuma 1 sendok ini. 1 sendok ini saja sehari semalam. Tanya pada diri tak sendiri berapa banyak garam kita makan. Garam itu ini semua, Bu, karena bisa karena biasa. Lidah kita ini sudah latih orang-orang tua kita ke bawah. Makanya untuk anak sekarang kita harus latih tidak terlalu bergaram. Hipertensi toh? Garam? Oke. Masyarakat ternyata cuma tahunya garam, kan yang ditakuti yang dari garam apa? Natrium. Garam itu kan natrium klorida, NaCl. Ibu tahu NaCl. Cl-nya tidak ada masalah, natriumnya. Nah, cuma masyarakatnya tahu natrium. Saya hipertensi, saya sudah tidak makan garam. Ya. Padahal natrium ada di mana-mana. Jadi pasien datang, orang tua, dok, saya sudah tidak ada mie garam saya makan. Apa kita makan pagi? Mie. Tapi dia tidak kasih masuk bumbunya, alasannya tidak kasih masuk bumbu. Nah, apalagi kalau siang kabin apa namanya? Gabin. Indomie kan ada garamnya, Bu toh? Kabin, tapi ada gulanya di atasnya, ada gitu. Padahal crackers ya, padahal itu semua natrium. Makan bakso pakai kecap manis, kecap paling tinggi natriumnya. Nah, kita latih anak-anak tak begitu toh? Ada tusuk. Sekarang itu anak-anak kalau dikasih begini, karena mamanya yang ngajar, mamanya lebih lincah, mamanya tak. Ya, kecap. Coba Maki buka. Natrium kecap banyak sekali. Itu. Jadi dia tidak makan garam, tapi yang lain natriumnya masuk semua. Itu aja, Bu, kalau gizi seimbang. Nah, sekarang untuk anak usia dini, jadi kalau kita mau atur-atur begitu kan susah. Jadi kita pakai namanya isi piringku, prinsipnya. Isi piringku itu, Ibu, kalau kita ambil makanan, ya katakanlah piring, itu setengahnya itu sayur dan buah. Mau sayur-sayur saja terserah, yang penting intinya itu vitamin dan mineral ada di setengahnya. Setengahnya itu nasi makan pokok dan lauk pauk. Begitu saja setiap makan. Itu kalau kita mau yang ibu-ibu, ya begitu saja setiap makan tuh. Cuma sayangnya ada juga yang kalasi. Di Indonesia sudah bagi 4 bidok, tapi begitu ditanya naik begini sendiri langsungnya. Memang dilihat bagi 4, tapi naiknya ke atas gitu. Jadi ya artinya gini, tidak dilarang makan, tapi tanggung jawab. Artinya apa? Bakar. Nah, kalau anak usia ini beda, kita bagi 3 saja. Dibagi 3 jadi ada makanan pokok, protein, dan sayur mayur. Itu aja dibagi 3, bukan dibagi 4 tadi kan. Gitu. Kenapa harus banyak proteinnya? Karena anak lagi bertumbuh. Ya, seperti itu intinya. Susu kan protein juga. Seperti itu. Jadi anak kita bagi 3 saja. Sederhana, sebenarnya lebih sederhana. Nah, itulah untuk mengorbankan gizi. Makanya 3 kali sehari ya, dengan begitu. Tapi ingat, kalau anak-anak mau makan, kasih makan selama dia tidak obesitas. Terserah ya. Tetapi ingat, utamakan protein. Salah satu mencegah stunting juga adalah penggunaan protein daripada hewani. Ya. Saya kira itu lebih baik diskusi, Miss Rima. Kita lebih baik diskusi lah, supaya karena panjang kali lebar kali tinggi kalau ini yang dua. Oke, seperti itu ibu-ibu, menarik ya. Ternyata tanpa kita sadari juga mungkin
tadi masalah isi piringku terlalu banyak karbonya gitu ya, karena menganggap bahwa wah nanti anaknya nggak kenyang atau mungkin nanti tidak naik berat badannya. Nah, atau mungkin langsung konsultasi aja Bu, apa yang mau ditanyakan kepada beliau mumpung ada pakarnya nih tentang gizi dalam kaitannya mungkin dengan parenting ataupun mungkin dengan ibu sendiri nih. Bagaimana nih mau konsultasi Dok? Boleh? Ada Bu? Oke, parenting. Oh ya silahkan. Parenting juga boleh. Ini Miss Rima dulu ini 100 kilo nggak salah ya? Pak Wisnu ya 100 kilo ya, dia sudah diterapi diet jadi sudah turun begini. Promosi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya salah satu guru TK Aulia Makassar. Iya, yang saya mau pertanyakan Dok, ini untuk diri saya sendiri. Iya, karena Tadinya kecil dia subur. yang saya herankan Dok, karena baru 1 tahun ini kenapa berat badan saya wah ini 25 kilo. kalau dibilang ya naik hampir 20 kilo. Padahal saya itu cuma konsumsi ya makanan-makanan seperti yang dahulu-dahulunya. Yang saya herankan ya kenapa akhir-akhir ini berat badan saya bertambah terus. Jawabannya. Iya. Sering ngemil Dok. Tidak olahraga. Ini Dok. Ini kepala sekolahnya barangkali Iya. hanya sudah selesai persoalan. Nah, cuma Dok, ada kegiatan baru ya, karena saya sering menjahit. Semenjak menjahit, memang sering minum terus. Iya, mungkin berpengaruh juga ya. Ya minyaknya. Ya gula. Enggak, kalau ngambil enggak juga. Enggak, minum saja. Karena memang sih kalau menjahit itu kadang ini tenggorokan kering. Dan kedua, selama menjahit juga ini suara kayak ini, kayak radang begitu. Padahal tidak batuk. Cuman begini kalau lagi capek, ya radangnya ya muncul lagi begitu. Terima kasih Dok. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa saya langsung jadi ya. Saya tanya dulu, saya langsung dulu ya. Saya suka lupa juga Ibu. Oke. Kalau tadi yang kita jelaskan ini seimbang, tidak lebih jika Ibu. Cuma itu saja kalau minumnya bertambah. Minum air putih atau air ada manisnya. Air putih tidak mempengaruhi berat badan. Kecuali minum banyak baru timbang pas habis kencing di malah itu tidak mempengaruhi, tidak tersimpan ya, jadi bukan karena itu Ibu. Aktivitas fisik ini kita semakin menua ya, itu metabolisme kita akan melambat itu artinya sistem tubuh kita pun melambat. Jadi kalau sama aja makan tak dengan dulu pasti ada makanan yang tidak dirubah jadi tenaga ya, sehingga itu yang tertampung menjadi melebar. Iya, makanya kuncinya dia menjahitnya barangkali yang pakai tombol-tombol ya, bukan kaki, bukan apa. Bukan, jadi tidak olahraga. Iya. Sama itu. Pokoknya intinya begini Bu, kalau mau bakar apa saja yang kita makan, bergerak, menyapu, mengepel. Kalau perlu ada tetangga, mobilnya boleh dicucikan, sini saya cucikan itu. Dapat uang mah. Cuma kita kalau sudah bekerja begitu, balas dendamnya lebih parah makannya. Bu, cemilan Bu, kalau mami-mami itu cemilannya. Oke, sekarang kalau begitu mau diet? Mau diet? Ada resepnya Dok. Gini, kalau saya sih lebih baik bakar dulu. Aktivitas fisik tambah aktivitas fisik ya. Terus kalau malam makan malamnya dimajukan coba. Bukan tidak makan malam, tidak makan malam. Dimajukan aja mau jam 5 jam berapa. Kalau kita makan malam jam 7, ya, makan satu itu kira-kira jadi apa itu? Kita tidak bertenaga, tidak bikin apa, cuma nonton televisi, pindah-pindah, AC semua dinyalain. Ya, itu semua nih. Nah oke, satu hal yang paling barangkali yang paling penting yang sekaligus mengingatkan bahwa kita hati-hati dengan karbo. Seseorang datang, Dok, kolesterol saya kok tinggi sekali. Saya sudah tidak makan coto, tidak makan palu basah, yang pokoknya semua yang minyak-minyak dia tidak makan. Kolesterolnya masih tinggi, bayangin aja. Nah, jadi di kolesterol itu Bu, kalau difraksikan ada 3 dalamnya kolesterol itu. Ada namanya LDL, itu kolesterol jahat. Itu sumbernya dari mana? Itu tadi lemak.
Toto, palu basah apa semua. Yang kedua, ada HDL. HDL itu kolesterol bagus, justru bagus kalau tinggi. Bagaimana caranya? Itu bukan dari makanan, itu dari aktivitas fisik. Bagaimana meninggikan? Gerak. Itu pasti dia tinggi. Yang ketiga ada namanya TG, trigliserida. Trigliserida. Nah, ini yang menjadi masalah. Itu Bapak tadi datang sudah tidak makan minyak, tetapi karbonya lebih. Karbo yang lebih itu kelihatan di TG. Karbo yang begini, karbohidrat misalnya nasi yang berlebihan, tidak dipakai, tidak dibakar, itu tertampung menjadi lemak, namanya TG, trigliserida. Artinya apa? Karbo juga itu bisa menjadi kolesterol. Itu yang kita harus jaga. Di mana tempatnya? Makanya kalau ada pemeriksaan itu obesitas, nah idealnya sebetulnya ideal ini idealnya kita itu laki-laki 100 cm, perempuan 90. Ya tapi gampang sih kalau kita kalau lebih itu yang boleh diturunkan, karena itu TG-mu jahat sekali. Itu orang tidak pernah gula, tidak ada keturunan gula, itu yang menjadi penyakit gula. TG itu. Coba lihat yang sekarang diabetes kan, sebelumnya itu TG. Gampang Ibu, mau diukur 90, gampang. Kenapa? KB. Itu kan hormon, iya. Biar mau KB juga, kalau tidak ada makanan masuk, dapat Bu. Bagaimana mau gemuk kalau makanan diatur? Ya ada hormon, nafsu makannya sikat saja semua, tidak olahraga, ya tambahlah. Baru dikumpul makin terus, nah. Gitu ya. Oke, iya Bu. Jadi gitu tadi. Oke, tadi kolesterolnya jadi hati-hati. Kita sudah apa namanya, sudah diet mungkin semua, tidak makan coto sesuatu itu tidak apa, tapi ternyata masih tinggi kolesterolnya, pasti TG-nya yang tinggi, ya gitu ya. Nah itu tadi saya bilang jahat, itu bisa jadi DM, itu bisa jadi hipertensi juga ternyata. Hasil penelitian ini, lemak perut ini, namanya obesitas sentral. Ya. Saya kurus tapi ternyata ada lemaknya di sini, ya seperti itu. Ya. Oke, langsung bisa boleh. Sebenarnya itu kalau dibilang ada pernah sering saya dengar dok, bapak ibunya gemuk makanya anaknya gemuk, makan dikit langsung gemuk gitu, ada bakat gitu loh. Itu benar nggak sih dok? Oke. Masalahnya kebetulan keponakan saya, dia itu sekarang baru kelas 4 SD, beratnya itu mungkin sekitar antara 45 sampai 50 kilo. Tingginya juga enggak sekitar berapa ya, tidak terlalu tinggi-tinggi amat lah ya dokter. Termasuk rata-rata lah ya, tapi tidak pendek. Dia tuh melebar begitu ya dok. Nah itu saya juga bingung, mau pernah dia coba diet dengan bantuan dari dokter, terturun sampai dari itu hari dia 40 kiloan, dia turun ke 33. Tapi masuk pandemi, akhirnya lepas diet, langsung boom, langsung hampir 50 dok. Iya benar-benar langsung melebar. Jadi sebenarnya diet yang bagus kalau untuk umur sebegitu, dia baru kelas 4 SD itu gimana ya dok ya? 4 SD? Iya 4 SD. Beratnya sekitar 45 sampai 50 antara itu kan dokter. Lebar. Ya, oke. Iya. Baik. Sekarang saya mau bicara dulu faktor keturunan. Berdosa yang disuruh salahkan itu orang tua. Bercanda ya. Agak jadi begini. Sekarang itu bapak-bapak, faktor keturunan itu cuma 10% Ji. Yang mempengaruhi kegemukan maupun tinggi badan. 10% Ji. Saya yakin di sini banyak kita yang dikala tinggi anak tak, dia lebih tinggi dan sebagainya ya. Jadi itu cuma 10% faktor gen langsung. Ya, ingat gen langsung ya, itu faktor 10%. Yang lainnya dipengaruhi oleh namanya lingkungan, epigenetik ya. Ya, nah, sebetulnya betul kalau kita bilang, oh ini gara-gara ibuku, orang tua aku gemuk, saya juga gemuk. Karena yang diturunkan itu bukan gennya, pola makannya. Begitu juga yang lain-lain, pola makan yang diturunkan, yang diabetes juga begitu, ya. Jadi bukan jadi gini, saya mau bilang begini, bahwa kalau misalnya orang tua kita diabetes,
atau kita diabetes. Janganlah anak kita sampai diabetes. Artinya apa? Tahan karbonnya, rubah pola makan. Kan selama ini kita tidak. Sama kita selalu menerima saja makanan dari orang tua tak kan? Nah, itu kan pola dari turun temurun. Ternyata tidak sehat. Coba kita ganti sekarang. Kita mulai dari anak kita kasih gizi seimbang ini. Pasti anaknya juga pasti gitu terus diturunkan. Yang saya mau bilang bahwa bukan gennya, tapi cara makannya itu, pola asuh makan yang diturunkan. Iya toh? Siapa sekarang yang tidak ikuti makanan orang tuanya? Pasti kadang-kadang ya siapa saya suami tak dari mana masakannya mama ini yang dulu mana kan gitu kan caranya. Itu yang diturunkan. Itu semua karena ale bisa karena biasa itu. Makanya saya bilang pola mulai dari PAUD itu paling bagus memulai pola. Kalau kita tak kalah nih, ya. Tak kalah. Karena lambung tak sudah besar ibu. Kita dulu itu waktu kecil dipaksa makan terus. Dipaksa makan sehingga lambung tak besar. Selalu kita mau makan. Memang begitu kenyataannya. Makanya ada salah satu teknik dia itu adalah mengoperasi lambung. Dibuang sebagian supaya kecil. Tapi untuk apa? Mau cantik tapi mau dioperasi lagi. Lambung yang besar begini dikecilin. Nah kalau anak kita sekarang jangan dipaksa makan. Susu oke kan cairan Ji. Susu oke, tapi jangan paksa makan. Kita kan dulu dikejar kisapu kalau tidak makan. Mama tak dimarahi sama neneknya. Itu lihat anaknya orang di sebelah gemuk. Kenapa anaknya orang diambil perbandingan? Kan gitu. Yang penting sehat. Gitu ya. Ya jadi bu 10%. Memang ada faktor keturunan, tapi 10% Ji. 10% ya. Oke, sekarang saya kembali. Anak SD yang sudah tadi gemuk tidak boleh dikurangi makanannya dari yang biasa. Anak-anak yang sedang bertumbuh tidak boleh didietkan. Yang boleh adalah ditahan. Misalnya dia makan sekarang 5 piring sehari. 5 piring sehari semalam. Itu ditahan saja di 5 piring. Karena kondak kan dia nambah terus. Besoknya bisa sampai 6 atau bulan depan 6 itu ditahan 5 piring. Terus yang kedua, tambah aktivitas fisiknya. Nah, jadi jangan diturunkan ibu kalau saya, karena kalau diturunkan dia lagi bertumbuh loh, masa anak-anak lagi bertumbuh, jangan sampai ininya mau dipres, ininya tidak naik, kan gitu. Nah kita ditahan saja, karena seiring dengan tambahnya usia berarti kebutuhan kalorinya kan akan bertambah. Kalau bertambah kan itu kan nanti pada akhirnya akan ketemu dengan pertambahan umur. Tetapi teknik kita bakar dengan aktivitas fisik. Sekarang pertanyaannya, dok, mana bagus olahraga atau bekerja biasa? Sama-sama namanya aktivitas fisik, sama-sama bisa membakar lemak. Tetapi kita utamakan yang olahraga karena dia melibatkan jantung. Jantung sehat juga gitu loh kalau olahraga. Ya. Tapi kalau olahraga juga hati-hati. Kalau sudah besar sekali jangan dulu jogging lah, jangan dulu lari lah, jalan saja dulu. Ini kan kita takut ya, sendi-sendi. Nah, jadi pelan-pelan, bertahap. Yang penting kalau saya bakar aja. Ngepel itu banyak loh. Banyak kalori yang terbuang daripada ngepel. Cuci piring apa semua tuh. Iya, tapi cuci piring. Kenapa? Bu, kalau kita bergerak, itu kalau ini besar itu karena otot, bukan karena lemak. Apa-apa sih. Jadi kita mau cuci piring, tiup saja. Tidak apa-apa bu, otot itu bagus. Tuh, nasi Wisnu besar ototnya, itu otot tidak apa-apa. Jadi ini besar beda otot dengan lemak. Tuh. Ada juga orang besar tiba-tiba langsung pergi gym. Hati-hati, justru lemaknya itu terkurung, tidak bisa cair karena ototnya yang bungkus. Jadi memang harus ada tahapannya ibu. Seperti itu. Oke. Jadi bu, 40 itu tidak terlalu lebar lah ya. Jadi tahan saja makannya tetap segitu ya, tetapi tambah aktivitas fisiknya ya. Biar media lari yang ini juga nih anak PAUD nih. Tuh. Kita kalau anak tak lari-lari di rumah marah ki, lompat-lompat tempat tidur, marah apa semua. Biarkan misalnya dia bergerak, itu aktivitas fisiknya. Kita justru tenang kalau dikasih dijejet, la ilaha illallah. Karena kita juga main jejet, jejet itu racun ibu, sungguh. Ya. Malahan kalau saya dengar dokter ahli mata, anak itu 2 jam ji, anak bisa pegang jejet dalam seminggu. Nah kita ajar anak jejet. Coba lihat, siapa yang ngajar anak jejet pada awalnya? Ibunya kan, karena tidak mau tenang. TV oke, televisi, edukasi ketika anak kecil untuk stimulasi oke. Tapi jangan jejet. Kok jadi jejet? Sudah nih terpengaruh nih terus. Batang otak bisa rusak. Paham ya? Jadi bukan, ada kan itu fenomena stimulasi anak-anak. Kan ada kan TV oke, biarin aja di TV kan nggak. Ya TV apa ada semua apa yang fenomena kartun anak yang stimulasi itu kan bagus sebenarnya ya. Oke.
Oke? Nggak boleh tidak. Oke? Ada lagi? Bisa di mana lagi sih, Bu? Bu, masih ada bertanya? Oke. Assalamualaikum Pak. Saya mau bertanya ini tentang anak saya. Saya punya anak umur 9 tahun lebih dan dia didiagnosa epilepsi sama tumbuh kembang anak, didiagnosa itu autis berat dan di rehab medik dibilang gangguan perilaku organik. Nah, saya tanya ke dokter tumbuh kembang yang sekarang saya di rumah sakit itu Wahidin. Sekarang dirujuknya di situ. Martira, ya? Iya. It's good. Martira Sidiku ya itu. Saya bertanya kan anak saya ini hiperaktif kalau tantrum tuh luar biasa mengamuknya. Dan sekarang sedang mengkonsumsi obat respiridon dari dosisnya 0,5 jadi 0,75 sekarang. Saya bertanya sama dokter Martira, apakah ada makanan yang tidak dibolehkan untuk dimakan ini anak, Bu? Apa namanya? Kata oh iya diet makanan gitu ya kan? Tapi kata dokter Martira nggak harus karena tidak ada kajian lebih mendalam mengenai itu, kayak gitu. Jadi katanya nggak perlu daripada anaknya kurus dan alhamdulillah semenjak minum obat itu berat badannya bagus, tumbuhnya bagus lah secara berat badan, tumbuh terus setiap bulannya ada perkembangan naik dari berat badannya gitu. Terus tapi kalau mau dicoba nggak apa-apa, dicoba 2 minggu kalau ada perubahan ya coba. Terus kalau menurut Bapak sendiri seperti apa gitu Pak? Apa saya nggak usah kasih diet anakku, diet makanan itu untuk hiperaktifnya atau saya coba gitu Pak? Bagaimana? Terkait kan tidak ada kajian lebih lanjut mengenai itu. Sama. Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum. Diet apa disuruh Bu? Gluten. Yang saya lihat-lihat dari media sosial kayak diet gluten dan makanan anak untuk hiperaktif seperti ini kan biasanya mahal ya Pak ya, kayak daging-dagingan, ya gluten yang snack-snack kan biasa dijual-jual mahal gitu Pak. Ya terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi betul saya sama pendapat Dr. Martira, belum ada kajian ini yang konklusif tentang itu ya. Kalau kita mau coba tapi kalau bagus di sekarang anak atau apa lagi? Bagus ya. Oke. Kalau ibu mau coba let's try boleh, tetapi itu tadi jangan terlalu berharap banyak seperti itu ya. Memang sih paling yang kurang itu tantrumnya kali nantinya, ya glutennya tuh ya seperti itu. Iya. Ya benar, sama saya sependapat. Kita tidak mau sama tadi diet kan, saya tidak mau tahan tubuh kembangnya anak. Cuman ditahan aja di angka diet seperti itu. Saya kira gitu misalnya Bu. Kecuali kita rasa itu ya baru kita coba diet glutennya kan. Karena itu juga mau tidak mau itu dibutuhkan oleh tubuh sebenarnya gluten itu kan. Ya. Kalau saya gini aja deh, kurangi saja makanan-makanan itu yang mengandung seperti itu. Ya, itu aja sih sebenarnya, kurangi. Ya nggak apa-apa. Yang tidak gandum banget kan gitu. Oke ya. Nah, nanti kalau memang penting sekali pasti Dokter Martira rujuk ke gizi anak Dokter Aida ya. Mungkin nanti belum perlu. Oke. Ya, kasih. Terima kasih Dok. Tadi ibu-ibu masih ada yang ingin bertanya? Oke. Saya nambahin sedikit ya, oke. Mungkin saya tambahin sedikit bahwa kan ada selalu tuh makanan apa yang kecerdasan untuk anak, kan? Ada yang jual-jualan tuh, ini vitamin DHA-nya tinggi apa dan sebagainya, ya ini dan sebagainya. It's okay, memang benar. Tapi kalau saya secara alami cuma 2 saja saya kasih makan anak-anak. Pertama kasih makan ikan. Ikan itu sangat lengkap. DHA kan ada di ikan, ya. DHA itu ada di ikan, ya. Ikan tinggi protein, kalsiumnya tinggi, zinknya tinggi, zat besinya tinggi. Zat besi itu dibutuhkan oleh anak-anak, sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Kalau ada anak-anak yang ikannya satu, yang kedua telur itu ada zat besinya yang
yang bisa minta untuk kecerdasan. Apa itu kolin? Kolin tidak ada dapat di tempat lain. Sederhana sebenarnya makan mencerdaskan anak. Tetapi ingat, penuhi dulu kebutuhan dasarnya. Ya, isi piringku tadi. Nah, cuma nanti lauknya itu kasih telur atau ikan. Ikan apa yang paling bagus? Ikan laut. Nah, tapi tidak ada ikan laut ya, ikan darat. Ikan darat apa sih? Ikan tawar, nggak ada masalah. Ya ikan tawar nggak ada masalah. Semua mempunyai DH dan sebagainya. Ya, orang nggak salah orang Jepang cerdas-cerdas iya. Tapi sekali lagi, karena kita ada di PAUD, ya di PAUD, ya teman-teman di apa namanya teacher, kita di PAUD, ilmu kita kan ilmu apa? Stimulasi. Kecerdasan tergantung daripada stimulasi. Gizi tadi cuma untuk menguatkan sel-sel sarafnya. Semakin banyak stimulasi, semakin tinggi potensi kecerdasan pada anak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti film India Bu kita ini. Main pohon. Makasih banyak atas kesempatannya Pak Dokter. Saya mau bertanya, kenapa anak saya ini saya rasa BB-nya stuck. Soalnya sudah 1,5 tahun, tapi BB-nya masih 8 kilo. Terus saya udah usahakan selalu makan protein, karbohidrat, rajin makan, terus juga penambah obat makan, obat penambah nafsu makan udah berapa kali saya ganti, minum susu formula juga, minum ASI juga, terus udah saya konsultasi di dokter, di konselor ASI, saya beli ASI booster juga untuk ASI saya, sudah banyak usaha yang saya lakukan, tapi anak saya rasanya stuck di situ saja, 8,3 kilo sampai 8 kilo saja. Terus pertanyaan kedua, saya dokter, saya mau bertanya kenapa selama saya sudah menyusui BB saya juga menurun, malah jadi kayak 47, tidak naik-naik, padahal saya juga rajin makan. Tidak, malah saya malas makan, anak saya yang rajin. Ya itu aja pertanyaan saya, makasih banyak dokter. Oke, makasih Bu. Itu yang kita bilang tadi masuk semua ya, maksudnya dimakan oleh anaknya. Maksudnya yang kita bilang tadi, anak tak rajin makan, minum apa, dimakan ya, masuk ya, pasti masuk ya? Masuk. Oke, kalau begitu ada masalah di penyerapan, pencernaan. Itu yang kita mau, apakah mungkin enzimnya tidak keluar bagus, sehingga, kan makanan itu kalau masuk, bukan dia harus ada enzim untuk menghancurkan, mengapa semua, mengolah. Nah berarti kalau memang sudah masuk semua dan tertelan, dan tidak naik-naik, itu berarti ada masalah di pencernaan. Ya apakah masalah enzimnya, atau apakah masalah lain. Saya kira kita periksa atau hormonnya, kita bisa lanjut periksa di dokter spesialis anak. Sekarang kita di FKTP-nya di mana? FKTP-nya di mana? Primernya. Minta aja rujukan. Nanti dibilang lagi stunting dan sebagainya. Kasih tahu memang makannya bagus dan sebagainya. Ya, saya kira itu harus dirujuk karena masuk semua toh. Kalau ibu menyusui justru turun, ya ibu malas makan. Kenapa malas makan ibu? Nah itu ini bawaan-bawaan semua. Oke ya. Nanti coba pakai kurkuma deh, kurkuma tablet. Tuh ibu, coba aja. Oke, kurkuma tablet ya. Coba aja itu kurkuma tablet ya. 3 kali sehari. Coba aja kalau nafsu makan. Tapi biasanya Bu, kalau ibu rajin bergerak, rajin gitu, oh ya, biasa kalau kita malas gerak itu justru dengan nafsu makan. BAB lancar. Oh ya udah, kalau begitu memang mau dirangsang nafsu makan. Oke. Bu, ada makan bersama di kelas tak? Oh, good. Itu makan bersama sebenarnya itu bagus sekali. Karena dimakan bersama itu tiap hari. Tiap hari. Terus dibatasi anak-anaknya bawa makanan apa, enggak kan? Sekarang kita perhatikan, dia harus bawa nanti tuh sesuai isi piringku, ya. Gitu ya. Satu kontrolnya, iya Bu, ala bisa karena biasa. Kapan kita mulai kalau bukan dari sekarang untuk anak kita, ya. It's too late. Belakang itu terlambat, ya. Itu kita lihat-lihat. Nah, supaya kontak selalu. Ini ada kelas parenting seminggu sekali enggak? Sebulan. Bikin ke kelas parenting supaya ditahu apa yang dia harus stimulasi itu dilanjutkan di rumah, ya. Iya, kalau saya free untuk untuk itunya ya, silakan. Di mana TK Uli ya Bu? Pecerakan. Udah akreditasi.
Sudah ya? A. Oke, nanti tingkatkan jadi A. Oke, amin. Oke, jadi oh ya, sudah datang anunya yang punya acara. Jadi tadi saya lanjut dulu dikit Miss Rima ya. Itu tadi tentang makan bersama, Bu. Jadi makan bersama itu anak saya itu minum susu doang terus. Tapi ketika masuk TK, dia sudah bisa makan bersama, ini dia bisa makan semua. Sekarang dia makan segalanya. Itu karena bisa karena biasa itu. Oleh hasil daya. Kalau makan bersama, Bu, nanti di situ nih kesempatan untuk mengembangkan semua stimulasinya anak, kecerdasannya, ya, kecerdasan apanya coba yang kita kembangkan di apa namanya, dimakan bersama. Jadi, oke, motorik, belajar pegang motorik itu ada dua, kasar, ini kasar nih, ada yang halus. Nah, bagaimana sekarang anak-anak disuruh menulis, kalau memegang saya nggak bisa, makanya harus ada motorik halusnya. Ini latih aja. Nah, terus motorik semua pasti ya, diajak pegang sendok dan sebagainya. Apalagi terkembangkan? Kecerdasan kecerdasan kognitif bisa. Ibu lah kalau di rumah, kalau misalnya dilanjutkan di rumah stimulasinya. Ini ikan, bentuknya gimana, itu kalau kita nanya, itu otomatis anak itu bekerja visual. Oh begini. Aroma semua, makanya cerewet ibu kalau sama anak tak, kalau kita kasih makan di rumah ya kasih cerewet. Nah, kalau ibu-ibu nanti gampang ya. Terus misalnya di sekolah bisa berbagi, itu menimbulkan rasa sosial. Berdoa sebelum makan itu kan kalau diulang-ulang. Bu, sebetulnya kalau kita serahkan semua anak ke guru, mereka yang dapat amalnya. Lihat, siapa ngajar berdoa? Coba. Siapa ngajar Al-Fatihah coba? Oh kita, makanya Bu, kalau tapi lebih banyak makanya saya bilang, saya selalu bilang gini, saya juga termasuk yang tidak ngajarin anak saya Al-Fatihah, masih kecil, semua gurunya. Sekarang kalau dia pakai Al-Fatihah dia sholat, sekarang sudah besar, yang ngambil amalnya gurunya. Makanya ibu atau orang tua parents, bapak ibu itu adalah pendidik pertama dan utama. Ini tidak. Tetek muka kerja, titip. Ada apa-apa, ini gurunya begini. Kita yang salah. Bu, mereka itu kerjanya hilas saja. Tapi mereka dapat amalnya. Oh iya. Nah, sama dengan guru PAUD, saya bilang begini. Memang pemerintah tidak perhatikan kita. Sorry itu saya tidak. Saya tahu DPR apa semua aja, tapi sudahlah. Oke, sekarang gini. Amal ibu ada di setengah amal ibu ada di sini. Gini Bu, ya saya kasih tahu. Ini ilmu otak. Ilmu otak sekalian ini mumpung kan tidak sambil nunggu kan. Nah, ilmu otak ini begini Bu, ya. Potensi kecerdasan anak itu 80% terbentuk ketika 0 sampai 8 tahun. Potensi bukan kecerdasan. Ternyata di PAUD 0 sampai 6 tahun itu 65%. Oke, 65 potensinya. Tapi yang sisanya itu baru SD, SMP, SMA. SD kecil sekali, potensi banyak. Apa dibilang potensi begini? Saya kasih bayangan ya. Ini gelas, anggaplah gelas setinggi ini ya. Ini oke. Yang mana tidak kotor kah? Ya oke. Ini ada juga begini ya. Nah, bayangkan begini dulu. Ada di sini bak air yang gede banget, bak air. Oke ya, oke lah. Anak ya yang tidak distimulasi dengan baik, tidak ada gizinya yang baik, ketika 0 sampai 6 tahun itu kapasitas otaknya juga seperti ini, daya tampung otaknya. Kita bicara begitu, ya. Yang sedang-sedang seperti ini. Daya tampung otak, anggap saja itu pengetahuan itu air, ini daya tampung otaknya. Yang distimulasi dengan baik, isi yang baik itu daya tampungnya seperti bak tadi. Oke, paham ya? Nah, makanya saya bilang, saya lebih berterima kasih kepada orang tua saya ketika saya 0 sampai 6 tahun, kepada guru-guru PAUD saya, guru TK saya, daripada kepada bapak profesor saya. Kenapa? Coba dikasih profesor yang begini otaknya. Dikasih tiga buku, satu malam dia baca muntah-muntah Ibu. Mereka sisa menerima, ini sisa dikasih. Pengetahuan sekarang gampang, ada Prof Google, tahu semua. Ada ChatGPT, tahu semua. Tetapi kemampuan ini, itu dibentuk ketika 0 sampai 6 tahun. Ini penelitian Ibu, ilmunya belum dan kawan-kawan. Saya kira guru PAUD teman, itu namanya disebut Windows period, masa golden age, gitu ya. Jadi stimulasi di anak. Tadi dalam makan saja Bu banyak sekali terstimulasi. Termasuk kalau di sekolah Ibu, kalau dia misalnya dia bawa makanannya segini ya, ibunya kasih makanan. Kita kasih tahu, pisahin yang kau tidak bisa makan nak.
dipisahin. Itu apa? Menjaga apa? Tanggung jawab. Iya, jadi dia bisa, kan anak-anak kan biasa tersisa. Ya dia bisa tanggung jawab, dia bisa ukur, oh segini saya bisa makan. Ya, jalan otaknya. Yang kedua dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia harus habiskan. Hal kecil pada anak, kita kalau nggak penting bukan, kita sudah biasa. Tapi pada anak itu sudah dibentuk ketika dia kecil. Berbahasa sama anak. Bagaimana berbicara sama anak? Nak begini, no, rata kok. Coba bayangkan kalau sekarang anak balik, kita jadi anak, kita bicara begini, ya mak, ya mak. Besar kita lihat tuh, kayaknya ada yang rendah diri dan sebagainya. Ibu juga kalau marah kelewatan juga di mall, anaknya mau apa, tak dia tambah cubit. Bu, anak itu kalau dicubit tidak melawan, dia teriak karena histeris, dia tertekan. Banyak sekali secara otak yang rusak. Ketika kita marahi anak, kan di mall kan mau beli anak-anak, di lantai itu dicubit. Dia itu melawan, ibu. Karena kita ini setan tak, ketika anak menangis tambah keras, tambah kita pikir melawan. Beda otak kita sama otak anak. Coba tempatkan diri kita jadi anak. Tuh, orang besar marah, raksasa. Kita kan selalu ya, sama aja kalau naik tangga begini kan, ibu-ibu TK kan pasti kalau kita kan begini doang, anak itu begini kan ini masih pendek. Sederhananya, kalau mau bikin apa-apa sama anak, jadi dulu anak. Bayangkan ada raksasa besar di atas tak. Coba nih. Ya, itu bahasa saja sih. Silakan diterapkan ya. Capek makan. Iya dok. Tadi saya ingin bertanya. Ini tentang anak saya dok. Kebetulan anak saya itu sudah kelas 5 SD. Kebetulan ada masih kecil. Di usia yang tua. Gak apa-apa bu. Jebol atau sesuai dengan rencana? Tidak dok, tidak sesuai dengan rencana. Tadinya rencana kan sudah 2 anak cukup. Ya. Jadi yang kedua itu sudah SMA kelas 2. Ya baru ada itu yang kecil. Jadi jebol. Iya dok. Bu pindah gitu panas sih. Nanti rusak perawatan tak? Terpukau melihat Bu ada perawatan di sini toh? Ada kelas perawatan di sini toh? Nah, nanti kita bikin kelas perawatan di sini. Di sini lagi perawatan. Lebih murah. Diskon berapa persen dokter Wisnu? Pak Wisnu? Oke. Iya, ini dok. Akhir-akhir ini anak saya kurang nafsu makan. Terus DAB-nya tidak lancar. Jadi siapa tahu ada obat apa atau vitamin yang bisa saya belikan. Karena saya khawatir dok, biasanya itu kalau makan banyak. Akhir-akhir ini kok ya itu tidak ada nafsu makan, makan sedikit. Akhirnya yang sambung ibunya. Jadi dosis ibunya lebih. Makasih dok. Oke, makasih. Oke. Jadi seyogyanya anak memang kita juga sekali sehari itu BAB. Harus ada ya, karena kalau sudah 3 hari 4 hari tidak BAB itu pasti kuman tertampung dan dia semakin lama semakin mengeras ya, jadi agak susah. Jadi satu bu, sebetulnya anak tak itu kurang serat pastinya, dan kenapa nafsu makannya turun ya, karena kurang gerak. Kalau kita bergerak ibu, itu usus itu kan juga bergerak, dia usus itu begini-begini ya, jadi kalau kita bergerak usus juga sehat, dia bergerak, dia mendorong makanan itu ke bawah. Nah untuk memperlancar itu makanya ada serat itu sayur, buah dan sebagainya. Mungkin kalau anak kan malas makan sayur tuh, sari-sari buah saja atau diblenderkan saja dulu, jangan langsung obat ibu. Kalau tergantung ya obat susah sekali, sedikit-sedikit dulu kolaks, sedikit-sedikit dulu kolaks, nah bagus. Dan banyak minum cairan, air harus banyak minum air. Susu juga itu kadang dia mengeraskan malah ya, seperti itu fesasi. Jadi maka banyak minum air. Nah tadi itu yang saya sarankan, sayur atau buah mau saja kalau dia suka juskan saja kan. Nah, kalau habis bikin jus buah langsung diminum, jangan dibiarin lama. Kalau dibiarin lama kan pasti teroksidasi, vitaminnya pasti menurun seperti itu. Iya, oke. Anak PAUD nggak boleh ada yang anemia, yang pucat ya, karena kalau dia pucat, kekurangan zat besi, pasti konsentrasinya nggak bagus, nggak bisa belajar. Oke. Kan dikasih obat cacing Pak, anak PAUD lagi? Iya, oke. Iya.
Oke, izin saya ganggu dulu bentar. Ibu-ibu semua anaknya sudah diperiksa? Masih ada belum? Nomor berapa? Oh, halo panitia, boleh bantu saya? Ada yang masih belum diperiksa? Panitia? Panitia? Tolong ini belum diperiksa ke polik mata. Ada lagi Ibu? Sisa satu ya? Oke, ibu-ibu yang belum mohon diinformasikan ya supaya dibantu. Oke, sudah tidak ada. Baik dokter, terima kasih banyak atas sharing ilmunya ya. Beliau ditodong ya Bu ya, karena saya pikir memang relate sekali dengan kondisi anak-anak kita. Jadi mumpung Bapak Ibu semua hadir di tempat ini, jadi ada beliau di hari poliknya, jadi saya minta tolong waktunya sedikit untuk sharing bersama kita. Semoga bermanfaat. Ibu-ibu semua, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di RSUD Daya Kota Makassar. Semoga acara ini kembali ya Bu ya, tujuannya adalah bagaimana rumah sakit hadir untuk kepentingan masyarakat Kota Makassar pada umumnya, dan mungkin pada khususnya adalah yang berada di sekitar wilayah RSUD Daya Kota Makassar. Sekali lagi Ibu Kepala Sekolah, Ibu-ibu guru dan Ibu peserta asuh ya, peserta didik di TK ya, peserta didik ya, karena bukan daycare ya Bu ya, peserta didik ya dari TK Aulia Makassar. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir dalam acara ini, dan semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan yang kami juga sama-sama bisa berkontribusi untuk Bapak Ibu semua ya. Semoga acaranya berkenan. Tolong sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Makassar bahwa kami terbuka untuk berkolaborasi, dan acara ini akan selalu dinantikan setiap bulannya. Dan follow ya Bu ya, jangan lupa follow Instagramnya RSUD Daya Kota Makassar. Semua informasi parenting atau kapanpun itu jadwalnya akan kami share di Instagram kami. Dan juga mungkin hari ini bisa Ibu putar kembali kalau ada yang masih ingin diingat di YouTube-nya RSUD Daya Kota Makassar. Saya Miss Rima pamit undur diri beserta seluruh jajaran manajemen dan dokter di RSUD Daya Kota Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.